Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Hairil Paif Pasani MSI, Ibu Juhairiyah SPD MPD, dan Ibu Hajah Indah Budiarti MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rifdatun Nufus, Nopi Aryani, Ananda Putri Wulandari, Irma Amelia, dan Muhammad Fadrian Nur Hidayat akan mempresentasikan materi yang berjudul Penilaian Kelas pada Pembelajaran Matematika. Pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi dasar setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai teknik atau cara, seperti penilaian untuk kerja atau performance, penilaian tertulis atau paper and pencil test atau lisan, penilaian project, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja atau karya peserta didik yang berupa portofolio, dan penilaian diri. Manfaat penilaian kelas. Yang pertama, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Yang ketiga, untuk umpan balik bagi pendidik dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang keempat, untuk masukan bagi pendidik guna merancang kegiatan belajar. Yang kelima, untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite satuan pendidikan tentang efektivitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu untuk memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan atau Diknas daerah dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang digunakan. Fungsi penilaian kelas. Fungsi penilaian kelas ada 5. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan sebagai bimbingan. Lalu yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Prinsip-prinsip penilaian kelas. Prinsip-prinsip penilaian kelas. Yang pertama, validitas. Validitas yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Yang ketiga, menyeluruh. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Dan yang keempat, objektif. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Prinsip yang kelima, berkesinambungan.
Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Dan prinsip yang terakhir yaitu mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi pendidik, meningkatkan kualitas belajar, dan membina peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Ranah penilaian. Ranah penilaian terbagi menjadi 3, yaitu ada pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap atau afektif. Ranah kognitif atau pengetahuan berhubungan dengan kemampuan intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Ranah psikomotorik atau keterampilan berhubungan dengan gerak laku seperti menulis cepat, mengetik, berenang, menggunakan alat, dan lain-lain. Sedangkan ranah sikap atau afektif berhubungan dengan sikap, minat, perhatian, apresiasi, dan cara menyesuaikan diri. Teknik penilaian. Terdapat 7 teknik penilaian yang dapat digunakan. Yang pertama, unjuk kerja. Yang kedua, penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian tertulis. Yang keempat, penilaian proyek. Yang kelima, penilaian produk. Yang keenam, penggunaan portofolio. Dan yang ketujuh, penilaian diri. Unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas tertentu. Penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan terhadap sikap peserta didik. Adapun objek sikap yang perlu dinilai antara lain: yang pertama, sikap terhadap materi pelajaran; yang kedua, sikap terhadap guru atau pengajar; yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran; dan yang keempat, sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah penilaian yang dilakukan secara tertulis, di mana soal yang diberikan dan jawaban dibuat dalam bentuk tulisan. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu, di mana tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data dengan memperhatikan 3 hal, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, dan keaslian. Penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Pengembangan penilaian produk meliputi 3 tahap dan setiap tahap perlu penilaian, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap proses, dan yang ketiga tahap penilaian produk. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan peserta didik dalam satu periode tertentu. Penilaian diri. Penilaian diri adalah teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Penilaian sendiri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Standar penilaian pendidikan. Pengertian dalam standar penilaian. Pengertian dalam standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Sedangkan penilaian adalah prosedur pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Sedangkan ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Sedangkan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Panduan penilaian. Panduan penilaian menindaklanjuti amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mendiknas melalui Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 membakukan standar penilaian pendidikan pada pelaksanaannya diikuti dengan Peraturan Dirjen Mendikdesman Nomor 12 C/KUP/TU/2008 tentang bentuk dan tata cara penyusunan laporan hasil belajar peserta didik satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pengertian KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan batas ambang kompetensi dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, pengertian butir 10. Nilai ketuntasan belajar untuk aspek kompetensi, pengetahuan dan praktik dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Penetapan KKM dilakukan oleh Dewan Pendidik pada awal tahun pelajaran melalui proses penetapan KKM setiap indikator KD, SK menjadi KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Tingkat kompleksitas atau kesulitan dan kerumitan setiap KD yang harus dicapai oleh peserta didik. B. Tingkat kemampuan atau intake rata-rata siswa pada sekolah yang bersangkutan. C. Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Ketuntasan belajar setiap indikator KD, SK, dan mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 sampai 100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator adalah 75%. Satuan pendidikan dapat menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM di bawah nilai ketuntasan belajar ideal, namun secara bertahap harus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus-menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Mekanisme menentukan KKM. Mekanisme atau langkah-langkah menentukan KKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, KKM indikator. Yang kedua, KKM KD. Yang ketiga, KKM SK. Dan yang terakhir, KKM MP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.